Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, jumpa lagi pada video pembelajaran di praktikum metode eksplorasi geologi, di mana ini merupakan praktikum modul pertama ya. Modul pertama yang tentunya nanti teman-teman bisa melihat modul secara lengkapnya dibagikan oleh para asisten. Dan pada eh, pemaparan kali ini saya singkat saja, jadi materinya pun seperti yang teman-teman lihat di modul. Bahwasanya pada praktikum ini kita lebih mengarah kepada metode 3 titik dalam penyelesaian bangun ruang ya. Nah, ini pendahuluannya bahwasanya dalam sebuah eksplorasi seringkali kita sebagai seorang geologis harus melakukan rekonstruksi terhadap prospek sumber daya yang terlihat di singkapan. Jadi seperti halnya dengan kuliah yang ada di pekan-pekan sebelumnya, di mana dengan adanya data-data yang kita temukan di lapangan, kita menggunakan metode-metode tersendiri untuk mengetahui bagaimana kondisi di bawah permukaan atau bagaimana persebaran dari lapisan batuan yang ingin kita cari, begitu ya. Nah, tentunya ada beberapa hal fundamental yang teman-teman perlu review kembali mungkin ya. Jadi kita bisa melakukan pendekatan struktur bidang, dan di sini saya sudah cantumkan eh, video praktikum terkait dengan struktur bidang. Jadi teman-teman silakan di copy paste saja linknya, silakan dibuka. Lalu juga ada pendekatan struktur garis, lalu ada hubungan dengan ketebalan serta kedalaman. Nah, tiga hal ini yang nantinya bisa jadi pemecahan pada tiga tugas yang akan diberikan begitu. Oke, baik, kita lanjutkan. Nah, ini dia. Jadi sebenarnya di tugas pertama kita ada pemecahan secara spasial di mana teman-teman mempunyai suatu urat kuarsa yang muncul atau yang tersingkap di permukaan pada tiga singkapan yang terletak di ketinggian yang berbeda. Ada tiga singkapan dengan elevasi yang berbeda. Dan ketebalan dari urat kuarsa tersebut adalah 15 meter. Artinya dia memiliki ketebalan sebesar 15 meter. Nah, ini adalah titik-titiknya. Dan pastikan teman-teman nanti membuat suatu kita bisa katakan suatu diagram untuk menggambarkan ini. Jadi saya coba contohkan. Jadi misalkan teman-teman karena ini bangun ruang dua dimensi, ini adalah kondisi secara dua dimensi, maka teman-teman pastikan gambarkan sumbu X ya. Mungkin nanti misalkan 1 sentinya sama dengan 10 meter, berarti teman-teman bisa 1 sama dengan 1000 berarti ya kalau 10 senti ya. Kalau 10 meter ya, 1 senti sama dengan 10 meter. Teman-teman bisa gambar seperti ini dan sumbu Y-nya juga ada. Nah, nanti teman-teman silakan plot titik-titiknya ya, misalkan A di mana, misalkan A di sini begitu ya. Lalu B di sini misalkan ya. B di sini misalkan, terus C misalkan di bagian let's say di bagian sini C-nya ya. Nah, ini teman-teman silakan digambarkan. Nah, lalu setelah itu silakan gunakan kaidah-kaidah dalam menentukan metode 3 titik seperti yang sudah diajarkan pada praktikum geologi struktur. Nah, ini ada guidelines-nya, maksudnya ini ada langkah-langkah yang teman-teman bisa lakukan begitu ya. Jadi yang pertama adalah plot lokasi singkapan seperti yang tadi saya katakan pada sebuah bidang datar yang terletak pada elevasi plus 30 meter di atas permukaan laut. Artiannya topografinya itu 30 ya. Jadi misalkan kita lihat di sini ya. Jadi titik A ini memiliki ketinggian 23 meter ya, di ketinggian 23 meter. Artinya memang dia ketinggian terletak 23 meter dari bawah ya. 23 meter dari topografi terakhir. Artinya dia memiliki kedalaman ya ditambahkan saja dengan 30 meter. Nah, silakan nanti teman-teman dibuat, disesuaikan. Dan juga setelah itu nanti outputnya adalah gambarkan lebar urat kuarsa dengan 2 garis bidang plus 30 meter serta plot simbol jurus dan kemiringan pada singkapan C. Silakan nanti didiskusikan. Lalu proyeksikan urat kuarsa tersebut pada bidang datar yang terletak di elevasi 0 meter. Lalu proyeksikan urat kuarsa secara vertikal ke sebuah bidang yang terletak pada elevasi 60 meter. Nah, ini yang terakhir adalah tentukan koordinat lokasi suatu titik pemboran, titik ya, mohon maaf salah ketik, yang akan menembus urat kuarsa pada elevasi 0 di atas muka laut serta panjang inti bor dari urat kuarsa yang diharapkan. Artinya nanti teman-teman berapa panjang inti bornya tadi, ngebor seberapa dalam hingga nanti kita menemukan
warsa yang ideal begitu ya. Jadi nanti silakan ditentukan titiknya. Tentunya kita berbicara terkait dengan ruang spasial yang tadi kita gambarkan ya. Jadi misalkan kita sudah punya begini, nanti teman-teman silakan tentukan titik bornya di bagian mana, dan misalkan di sini ya, di koordinat X sekian dan Y sekian dengan kedalaman berapa begitu ya. Nanti silakan rekan-rekan tentukan gitu. Oke, itu untuk tugas yang pertama. Nah, lalu untuk yang bagian kedua, nah kita merekonstruksi bidang berdasarkan jurus dan kemiringan. Nah, ini pada suatu daerah terdapat dua singkapan sayatan jalan, artinya road cut ya, jadi kita memotong jalan, yang merupakan bagian dari sebuah urat berbentuk tabular yang sama. Artinya bidangnya identik. Mungkin serupa begitu ya. Nah, kita lihat lagi bagian bawahnya. Jebakan tersebut memiliki ketebalan sebesar 5 meter. Jadi dia memiliki ketebalan 5 meter. Dan pada singkapan A, nah ini poin ini. Pada singkapan A terlihat berarah memiliki azimut N 336 derajat is. Begitu ya, N 336 derajat is dengan arah apprendip atau kemiringan semu sebesar 39 derajat. Ini pemecahannya ada ya di slide praktikum sebenarnya. Nah, itu yang apa? Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kemudian pada singkapan B, jebakannya terlihat memiliki jurus 50 derajat is dengan kemiringan semu sebesar 20 derajat. Nah, ini cukup mudah ya kalau saya rasa. Jadi teman-teman silakan buat ya, tetap lagi kita punya punya spasialnya. Anggaplah kita punya arah utara ke sini. Teman-teman jangan lupa patokannya pasti akan ada arah utara atau northnya. Dimana kalau 336 derajat is, ini ada XY-nya ya teman-teman, silakan nanti tentukan. Nah, misalkan X-nya misalkan A di mana? Let's say A di sini. Lalu B di sini. Nah, mungkin 336 kan seperti ini arahnya ya. Nah, lalu 50 derajat kan arahnya ke sini. Nah, nanti coba kita tarik garis gitu kan. Nah, nanti setelah ini silakan proyeksikan berdasarkan ketinggiannya dan berdasarkan skalanya, jangan lupa. Misalkan 1:1000 begitu ya, dan seterusnya. Misalkan A di sini elevasinya berapa tadi? 15. A 15, di sini adalah B 46. Kurang lebih seperti itu ya. Dan langkah-langkahnya sudah diperjelas pada ini ya, jadi teman-teman silakan disesuaikan saja. Nah, itu untuk tugas yang kedua. Nah, lalu ini tugas yang ketiga. Jadi setelah tadi teman-teman belajar teori ya dari vein tebalnya, lalu menentukan titik pemboran, setelah itu juga teman-teman merekonstruksi suatu kondisi yang ada dua bidang. Nah, sekarang kita berbicara terkait dengan rencana eksplorasi batu bara. Jadi buatlah rencana eksplorasi pendahuluan di daerah ini dengan membuat satu parit-parit yang tegak lurus dengan jurus batu bara. Nah, jadi pastikan teman-teman di sini menentukan trenchingnya atau titik atau paritnya dengan arahnya tegak lurus terhadap strike-nya batu bara atau jurusnya batu bara ya. Dan jarak antar parit adalah 100 meter. Parit dapat melalui singkapan. Jadi parit bisa memotong singkapan yang ada begitu ya. Nah, lalu tentukan lokasi dua lubang bor vertikal untuk menentukan penyebaran batu bara dengan overburden kurang dari 50 meter. Jadi anggapannya di bagian atasnya batu bara ini ya at least 50 meter ketebalannya ya. Tempatkan bor sedekat mungkin dengan sungai. Jadi letakkan bor yang paling dekat dengan sungai dan tentunya adalah di kedalaman yang paling ideal begitu ya. Nah, berikan lokasi parit dan lubang bor dalam koordinat dengan ketentuan titik 0,0 berada pada sudut kiri bawah peta. Jadi di sini ada skalanya, di sini ya titik 0,0 ya. Jadi nanti teman-teman silakan jawab letak lokasi parit dan lubang bor itu dalam secara spasial. Artinya kita koordinat X-nya berapa, koordinat Y-nya berapa. Pastikan teman-teman menggambar itu menggunakan skala yang ada begitu ya. Ini scale barnya 0 sampai 500 meter seperti itu. Kalau di sini guys 1 cm sama dengan mungkin kalau garis hitam ini 1 cm ya mewakili 100 meter begitu ya. Nah, lalu tentukan cadangan potensial sampai 50 meter overburden yang terdapat di daerah peta. Silakan nanti didiskusikan dengan rekan-rekan. Nah, di sini ada tahap pengerjaannya, teman-teman. Jadi yang pertama adalah tentukan jurus dan kemiringan dengan metode 3 titik. Ini sudah ada di praktikum, silakan rekan-rekan tentukan. Lalu setelah itu tarik garis-garis strike-nya tadi ya. Jadi ditarik gitu kan. Apakah nanti dia berpotongan? Tentunya nanti disesuaikan dengan interval ketinggiannya masing-masing begitu. Nanti juga tentunya kita bisa menggunakan hukum V ya, metode hukum V untuk pendekatannya gitu, agar lebih spesifik. Lalu gambarkan proyeksi singkapan pada permukaan. Nah, bikin garis putus-putus
Dan proyeksi pada permukaan merupakan perpotongan antara garis tinggi dan garis jurus dengan perbedaan nilai elevasi adalah 0 meter. Oke, lalu yang langkah selanjutnya, perpotongan garis tinggi dan garis jurus dengan nilai 50 meter adalah batas penyebaran dengan overburden kurang dari 50 meter. Dan yang kelima, silakan dibuat dua penampang yang masing-masing melalui satu lubang bor yang diproyeksikan tegak lurus arah jurus. Jadi penampangnya silakan dibuat sebisa mungkin tegak lurus terhadap arah jurus yang melalui satu lubang bor begitu ya. Dan yang keenam adalah hitunglah volume untuk menentukan cadangan. Nilai horizontal ditentukan dengan metode segitiga. Nah, untuk hitungan volume menentukan cadangan, ini mungkin kita lewat dulu saya teman-teman karena nanti ada metode spesifik begitu perhitungannya. Jadi untuk poin keenam tidak perlu dihitung ya. Jadi cukup kita sampai ke poin kelima. Oke, mungkin ini sekian penjelasan singkat dari praktikum modul pertama. Silakan dikerjakan secara berkelompok sesuai dengan arahan asisten. Dan apabila ada pertanyaan, silakan bisa ditanyakan langsung di kelas maupun di grup yang sudah dibuat ya, baik di grup Classroom maupun di grup WhatsApp. Sekian penjelasan dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.